Masih di obrolan pagi RBTV, masih bersama dengan Ibu Nina, Bapak Bondan, dan juga Pak Tasbir. Kita masih membahas tentang Festival Jamu Niti Laku 2020. Nah, di segmen yang terakhir ini kayak akan banyak sekali informasi yang luar biasa gitu ya dari ketiga narasumber saya. Mungkin kalau dari Pak Tasbir sendiri nih Pak, kalau melihat tadi kan potensinya sangat besar ya untuk jamu ini, bisa harapannya bisa untuk masuk bintang 5, terus kafe-kafe juga, dan juga pasti meningkatkan wisata nih Pak, ya kan? Kalau dengan produk jamu itu sendiri mungkin di mata Bapak di tahun 2026 bagaimana nih Pak untuk ke depannya? Ya, tentu saja kami berharap ini akan menjadi produk baru di pariwisata Jogja, menyajikan jamu ya, menyajikan jamu dalam bentuk apapun ya, mulai dari yang sederhana, yang jamu dikenal sehari-hari, sampai dengan olahan-olahan itu. Karena ini akan jadi produk pariwisata sehingga bisa didapati di banyak tempat, mungkin bisa di desa wisata, di restoran, di hotel-hotel. Tapi untuk itu kan kita perlu tampil dulu. Makanya besok kita usahakan teman-teman hotel kita undang yang bergerak di pariwisata, dia bisa melihat. Jadi dia lihat, benar nih, cocok di tempat saya. Jadi ini akan menjadi new product bagi pariwisata Jogja, ya kan? Jadi terus terangkat, image itu terangkat. Itu harapan saya di sana. Dan ini juga sebenarnya kita memotivasi juga ini Bu Nina ini. Ayo berani. Gitu. Ya, betul. Berani, apapun ayo mulai dulu. Ya. Setelah itu kita evaluasi. Ya, mudah-mudahan harapan kita supaya Jogja punya sesuatu atau Jogja mampu mengangkat jamu sebagai ikon baru, itu dapat tercapai berkat semua dukungan. Baik. Tapi kalau di mata Pak Tasbir sendiri ada nggak sih Pak tantangannya di tahun 2026 tentang jamu ini sendiri? Oh, pasti ada tantangan karena edukasi aja kita masih sangat relatif masih rendah ya. Orang yang senang jamu, mencari jamu, minat jamu kan masih kan. Karena jamu itu karena tradisional, tapi penyajiannya, kemudian rasa yang berbeda, jadi olahan-olahan ini kan belum banyak yang tahu. Jadi pasti ada tantangan. Jadi ya tentu awal ya, pasti kita punya target 2-3 tahun ke depan lah akan menjadi lebih akrab dengan masyarakat, khususnya dengan wisatawan yang ke Jogja. Baik, tapi optimis ya Pak, optimis, jamu akan optimis ya. Harus optimis. Jamu akan mendunia nih banget nih. Dari Jogja untuk dunia. Dari Jogja untuk dunia, betul. Baik, terima kasih Pak Tasbir. Kalau dari Pak Bondan sendiri tadi ada juga statement yang sangat menarik dari Pak Tasbir bahwa kalau jamu itu kan dari kita sendiri untuk kita gitu. Bisa dibilang juga untuk memandirikan kita sendiri nih Pak. Kalau dari pandangan Pak Bondan sendiri bagaimana Pak? Iya, jadi saya mengapresiasi apa yang digerakkan oleh JIS ini sebagai gerakan masyarakat, karena ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dari masalah ini, yaitu kemandirian dan ketahanan kesehatan. Jadi kita harus mempunyai kemandirian di Indonesia ini untuk menjaga kesehatannya, untuk meningkatkan kesehatannya. Jangan sampai tergantung kepada dari luar saja, tapi kita dengan kemampuan kita sendiri bisa menjaga kesehatan. Dan juga ketahanan kesehatan itu perlu dijaga, karena penyakit-penyakit kan juga semakin marak dengan penyakit degeneratif, misalnya diabetes, lalu hipertensi, stroke. Nah, itu perlu ada upaya-upaya yang preventif, yang pencegahan, yang harus ditingkatkan. Nah, disinilah jamu ini yang menjadi alternatif yang kuat untuk bisa masyarakat itu melakukan upaya pencegahan sebelum kena penyakit. Karena fungsi